Tiga orang digiring ke Polsek Bukit Intan usai polisi menggerebek tempat pengoplos gas LPG bersubsidi 3 kg ke tabung gas 12 kg di Air Mawar, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tiga orang ini masing-masing Eko, Govin, dan Hence. Mereka merupakan pekerja dari pemilik usaha ilegal pengoplos gas bersubsidi ini. Sementara dua orang pemilik usaha Parli dan Handi alias Atep berhasil melarikan diri saat penggerebekan dan kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Sebanyak 93 tabung gas berbagai ukuran berhasil diamankan polisi dari tangan para pelaku ini. Menurut polisi, praktik haram tersebut telah dilakukan para pelaku sejak 5 bulan lalu dengan keuntungan ratusan juta rupiah. Mereka ini dari tabung yang subsidi yang 3 kilo itu dipindahkan ke yang 12 kilo ya, dengan cara menambahkan stick ya, juga diisi dengan es batu untuk menambah berat dari LPG tersebut. Nah, berdasarkan keterangan udah berapa lama kegiatan ini? Berjalan 5 bulan. Untuk proses lebih lanjut, para pelaku akan diserahkan ke Satreskrim Polresta Pangkal Pinang. Para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Pemirsa, Lapor Polisi merupakan sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Rosalyn Cio. Pemirsa, sebagai pembuka kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya terpergok mencuri kambing, seorang pria menyandra seorang lansia dengan senjata tajam di Petoro, Palu Selatan, Sulawesi Tengah. Sementara itu, dua pengunjung lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur kedapatan membawa ganja dan sabu yang disimpan dalam sendal yang sudah dimodifikasi. Berani bertanggung jawab. Seorang pria menyandra seorang lansia dengan parang di Petobo, Palu Selatan, Sulawesi Tengah. Pelaku yang terpergok mencuri kambing bersama rekannya menyandra korban setelah dikepung warga. Dalam keadaan panik, ia sempat memukul korban dan mengancam warga agar tidak mendekatinya. Petugas Polsek Palu Selatan yang datang akhirnya menangkap pelaku setelah pelaku diminta menyerahkan diri. Pelaku kini dalam pemeriksaan intensif polisi. Dua pengunjung lapas kelas 1 Cipinang kedapatan membawa ganja dan sabu yang disimpan dalam sendal yang sudah dimodifikasi. Keduanya berniat menyelundupkan barang haram tersebut ke salah satu tahanan lapas. Petugas lapas mencurigai kedua pelaku setelah mendapati sendal yang dibawa pelaku terlihat berbeda. Setelah dibongkar, didapati 12 plastik kecil sabu seberat 140,98 gram dan 4 bungkus ganja kering seberat 67,25 gram di alas sendal. Dua pengunjung lapas tersebut pun kemudian dibawa ke kantor polisi untuk jalani pemeriksaan. Seorang kakek dan cucunya terbakar usai tersambar bensin eceran di Desa Babakan Tenjo, Kabupaten Bogor. Dalam rekaman CCTV, keduanya terbakar ketika seorang pemotor bercanda menyalakan korek api miliknya di dekat tangki motor saat sedang mengisi bensin. Akibatnya kakek tersebut alami luka bakar di bagian tangan dan kaki sebelah kiri. Sementara cucunya terluka bakar di tangan dan kaki sebelah kanan. Kakek dan cucunya tersebut dibawa ke klinik terdekat untuk perawatan medis. Polisi selidiki kasus ini dan akan memeriksa pemotor yang menyalakan korek api saat mengisi bensin.
Pemirsa, belasan muda-mudi diduga berbuat asusila terjaring razia di hotel kelas melati di Parepare, Sulawesi Selatan. Petugas juga menemukan minuman keras yang dibawa para remaja ini. Sejumlah hotel melati di kota Parepare, Sulawesi Selatan menjadi sasaran razia petugas gabungan jelang memasuki bulan suci Ramadan. Hasilnya, belasan muda-mudi yang belum menikah kedapatan berduaan di dalam kamar dan diduga berbuat asusila. Para remaja ini juga diketahui pesta minuman keras. Belasan remaja ini lalu dibawa ke kantor Satpol PP Kota Parepare untuk didata dan dibina sebelum dijemput orang tuanya masing-masing. Terkait dengan prostitusi, ya, prostitusi online dan lain sebagainya itu telah dilaksanakan, ya, dan ditemukan 9 laki-laki dan 4 perempuan. Selanjutnya kami akan bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan pembinaan. Razia ini digelar untuk mencegah penyakit masyarakat dan banyaknya laporan masyarakat terkait prostitusi yang semakin marak. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sejumlah tempat prostitusi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 13 PSK dan 5 mucikari diamankan. Tim Satreskrim Polres Pasuruan Kota merazia tempat prostitusi di Karanganyar, Kecamatan Lekok, dan Karanganyar, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hasil penggerebekan 24 orang, 13 diantaranya sebagai PSK dan lelaki hidung belang terjaring razia. 5 diantaranya diduga kuat sebagai muncikari dan dibawa ke Satreskrim Polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Hasil pemeriksaan, kelima muncikari ditetapkan sebagai tersangka, terancam hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Sementara para PSK dan pria hidung belang menjalani pendataan dan pembinaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, dari Asahan, Sumatera Utara, pemirsa, demi harta seorang ibu relakan anak kandungnya disetubuhi oleh ayah tirinya, di mana korban yang sudah tidak tahan dengan kelakuan bejat ayah tirinya akhirnya melaporkan kejadian yang ia alami kepada polisi. Inilah tersangka W dan S. Pasangan suami istri yang ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Asahan atas kasus pencabulan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Mandoge, Asahan, Sumatera Utara. S merupakan ibu kandung diamankan petugas atas laporan anaknya sendiri karena tak tahan atas perlakuan ayah sambung atau tiri yang kerap melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Akibat kejadian tersebut, korban yang masih berusia 14 tahun tersebut mengalami trauma yang dialaminya. Kalau marahin anak lo bisa? Saya diancam karena saya itu istri rumah tangga, saya lagi mau dibakar sama dia. Dia diancam sama suaminya ini kalau kamu anaknya melayani. Iya. Katanya mau dikasih harta katanya. Harta apa menjanjikan? Ya, terlalu dia, Pak. Anak korban tidak tahan lagi, setelah bertonton mengalami kegiatan ini, penyiksaan ini, akhirnya korban melaporkanlah ke Polsek Bandar Pasir Mandoge, dan kita langsung melakukan upaya-upaya kepolisian dan sudah mengamankan baik itu ayah sambung korban dan ibu kandung dari korban sendiri. Atas perbuatannya ini, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan pelaku pembunuhan terhadap majikannya di dalam ruko kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur sebagai tersangka. Diduga motif pelaku menghabisi majikannya akibat sakit hati.
Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa pihaknya telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pembunuhan pria parubaya berinisial JS yang terjadi di sebuah ruko di Jalan Pemuda Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diketahui tersangka berinisial ZA berusia 35 tahun. Tak hanya menghabisi nyawa korban dan mengecornya di dalam saluran air ruko, tersangka juga turut melakukan pencurian ponsel dan menguras isi rekening korban usai melancarkan aksinya. Isi rekening korban sebesar 64 juta rupiah dikuras oleh tersangka untuk kebutuhan sehari-hari dan pulang ke kampung halamannya. Tersangka tega menghabisi nyawa majikannya lantaran sakit hati gaji sebesar Rp900.000 belum dibayarkan. Saat menagih, korban justru menampar tersangka hingga memancing emosi tersangka. Tersangka langsung menganiaya korban berulang kali menggunakan bata hebel hingga tewas. 2 hari setelah pembunuhan, tersangka lalu mengubur korban dan mengecornya di dalam saluran air ruko. Tersangka merupakan orang kepercayaan dari korban. Kuli bangunan melakukan mogok kerja karena gaji yang belum dibayarkan oleh korban. Ya. Gaji yang belum dibayarkan sehingga melakukan mogok kerja. Berikutnya terkait dengan keberadaan yang bersangkutan ke rumah istri daripada korban, dalam hal ini bahwa dia berpura-pura seakan-akan dia tidak tahu menahu terkait dengan keberadaan suaminya. Polisi menyita barang bukti berupa ponsel, kartu ATM, pacul, dan ember. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga cinta Novitasari emosi tidak terbendung saat melihat tersangka pembunuhan putrinya di Polres Tanah Datar, Sumatera Barat. Keluarga korban meminta pihak kepolisian untuk bisa menghukum pelaku seberat-beratnya. Ibu, adik, dan paman cinta Novitasari mendatangi Polres Tanah Datar usai pelaku diamankan Satreskrim Polres Tanah Datar, Sumatera Barat. Warga bergegas menuju ruang penyidikan untuk melihat pelaku saat menjalankan pemeriksaan. Luapan emosi sang ibu tidak dapat terbendung melampiaskan amarah kepada pelaku utama pembunuh anaknya. Pelaku hanya bisa tertunduk di meja pemeriksaan dan di hadapan petugas yang sedang memeriksanya. Ibu korban menyebut jika ia tidak mengenal atau pernah bertemu dengan kedua pelaku sebelumnya. Ia juga tidak mengetahui hubungan anaknya dengan kedua pelaku. Ibunda korban meminta pihak kepolisian untuk bisa menghukum pelaku seberat-beratnya. Saya mau pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Seberat-berat. Pelaku ini tidak kenal saya dengan orang itu. Kedua-duanya. Tidak kenal saya. Apa pernah melihat mereka jalan atau gimana? Tidak pernah saya melihat orang ini jalan. Dari para mana tahu di dalam para awal. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis di mana korban yang merupakan siswi Madrasah Sanawiyah di Tanah Datar, Sumatera Barat terjadi pada pekan lalu. Jasad korban dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di pinggir jalan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi amankan puluhan drum miras senilai hampir 1 miliar rupiah saat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi miras di Jombang. Jangan kemana-mana pemirsa, informasinya akan kami hadirkan. Usai jeda berikut ini, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera muncul. Segera muncul. Masih di Lapor Polisi, pemirsa, eksekusi sebuah lahan dan 2 rumah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Keluarga tergugat berteriak histeris saat mengadang truk pengangkut alat berat.
Keluarga tergugat eksekusi lahan dari 2 rumah di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan histeris. Mereka berusaha menahan truk pengangkut alat berat yang hendak melakukan pembersihan oleh pihak Pengadilan Negeri Maros. Namun upaya mereka sia-sia karena dari pengadilan mengerahkan ratusan petugas kepolisian dari Polres Maros memblokade pihak yang kalah dalam sengketa. Diketahui sengketa lahan ini merupakan kasus antara keluarga sepupu yang terjadi sejak tahun 1982. Dua keluarga ini mempersengketakan tanah seluas 0,49 are yang dimenangkan oleh keluarga Haji Raja sebagai penggugat. Meski sudah inkrah di Mahkamah Agung, namun eksekusi objek sengketa tak pernah berhasil, walaupun sudah dicoba 4 kali. Bu, apa yang diprotes ini, Bu? Apa diprotes? Salah tempat, sudah 2 minggu lalu sudah turun panitra. Salah batas, kenapa dia turun lagi? Baru dia menyurah, tidak ada surat pembatalan, ada lagi waktu maghrib. Kita sudah siap lagi ini. Jadi, mana ini? Jadi pihak pemilik tanah ini salah tanah ya? Salah objek. Baru suratnya panitra tidak mau. Ada keterangan lurah mengatakan bahwa lokasi yang dimaksud oleh putusan Mahkamah Agung itu tidak lokasi ini, Pak. Nomor parcel, nomor rinci beda, Pak. Sebenarnya kalau dalam putusan tahun 2003 ini sebenarnya tidak mencantumkan luas. Dia hanya mencantumkan 2 buah rumah yang harus dibongkar. Karena di putusan sebelumnya tahun 82 itu luas areanya di putusan itu adalah 0,49 are. Termasuk yang ditempati rumah ini. Oleh karena di saat putusan 82 penyerahan tahun 87 itu objek tersebut tidak diserahkan, bahkan rumah ini tidak dibongkar. Berarti perkaranya udah dari 82 ya, Pak? Tahun 82 perkaranya dieksekusi pada tahun 87. Namun karena 2 rumah ini tidak dibongkar sendiri, ada perjanjian dibongkar sendiri, ternyata tidak, akhirnya digugat lagi sama penggugat. Meski sempat bersih tegang dengan keluarga tergugat, tetapi proses eksekusi akhirnya bisa terlaksana oleh pihak pengadilan. Petugas kepolisian pun berhasil menenangkan para keluarga termohon. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, satu tempat karaoke yang diduga berikan layanan penari telanjang di Semarang, Jawa Tengah digerebek Jumat ini hari tadi. Polisi mengamankan barang bukti peralatan komputer serta belasan wanita pemandu lagu dan manajer karaoke. Seorang manajer tempat karaoke serta 16 wanita pemandu lagu dan 3 orang penyedia pemandu lagu diamankan petugas unit Renakta Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah di salah satu tempat karaoke di Jalan Kiai Saleh, Kota Semarang. Sebelumnya polisi menggerebek tempat karaoke ini lantaran didapati kegiatan pornografi terselubung, yakni layanan penari telanjang. Polisi menyita barang bukti peralatan elektronik dan komputer dan menutup sementara tempat karaoke ini untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi kami temukan dugaan adanya pornografi, yaitu menyediakan adanya tarian-tarian telanjang atau striptease. Ya. Dari hasil penyelidikan kami yang selama 1 bulan, kami lihat kegiatan tersebut kami juga sudah punya ada rekamannya. Jelang bulan suci Ramadan, Polda Jawa Tengah gencar menggelar razia penyakit masyarakat, termasuk kegiatan prostitusi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minuman keras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung, pemirsa, polisi berhasil mengamankan puluhan gram minuman keras dengan nilai total hampir 1 miliar rupiah. Sebuah rumah yang terletak di tengah permukiman padat penduduk di Dusun Semberejo, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, digerebek polisi. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan polisi, rumah tersebut selama ini dijadikan tempat produksi minuman keras. Di bagian belakang rumah, petugas menemukan 46 drum minuman keras yang masing-masing berisi 200 liter jenis arak putih yang sudah siap untuk dijual dengan nilai total hampir 1 miliar rupiah. Polisi mengamankan 2 tersangka, yakni pemilik rumah dan seorang pekerja. Telah berhasil mengungkap
industri produksi minuman keras jenis arak putih di Desa Sumberjo, Ngoro. Ini dalam pengungkapan ini kita mengamankan 2 orang tersangka dan kita akan proses sesuai prosedur ketentuan hukum yang berlaku. Untuk memudahkan pengambilan barang bukti, penyedotan miras dari drum-drum yang ada di dalam rumah pelaku diambil dengan mobil pemadam kebakaran. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak melarikan diri, polisi kejar-kejaran dengan pencuri yang kerap beraksi di sejumlah daerah di Pulau Bangka. 4 orang pelaku berhasil ditangkap dalam penggerebekan tersebut. Aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dengan pencuri besi batangan. Polisi gabungan yang terdiri dari tim Buser Naga Polresta Pangkal Pinang dan tim Kelambit Polres Bangka akhirnya berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sebelum menangkap pelaku yang melarikan diri, polisi telah mengamankan 3 pelaku lain yang merupakan penadah barang curian yang masih satu komplotan. Penangkapan para pencuri ini berawal dari laporan warga yang kehilangan 10 besi batangan dengan berat 400 kg. Warga yang merupakan korban pencurian mengalami kerugian senilai jutaan rupiah. Komplotan pencuri ini telah beraksi di sejumlah TKP di Pangkal Pinang dan di Bangka Induk. Untuk saat ini 3 orang tersangka diamankan di Polres Bangka untuk melakukan penyidikan atau mempertanggungjawabkan kelakuan 3 orang tersangka tersebut. Kini para pelaku sudah ditahan di Polres Bangka. 1 pelaku pencurian yang merupakan residivis terancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara 3 orang penadah mereka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Lapor Polisi akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.